Lanjutan video sebelumnya diawali dengan Lukas Stroman yang berkata, "Sudah berapa lama waktu terlewati? Mungkin sudah ratusan, tidak, bukan, mungkin sudah ribuan tahun." Sambil dia melihat di sekitar, apa ini rasa takut yang sesungguhnya? Aku ingin menjadi lebih kuat. Dan suara itu pun terdengar kembali oleh Lukas Stroman. Dan Lukas Stroman pun bergumam dalam hatinya, mungkin itu bukan halusinasi, tapi kesadaranku sendiri yang berbicara padaku. Aku tidak tahu kalau aku ini lemah, manusia yang tidak berarti. Scan berganti diperlihatkan wajah Prey yang sedang terkejut karena mendengar omongan ayahnya. Prey berbicara pada ayahnya, "Ayah, apa yang baru saja ayah katakan?" Dan ayahnya pun menjawab, "Ku bilang padamu untuk menghilang dari hidupku. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu terus-menerus menodai keluarga kita. Itu adalah dosa besar." Dan Prey pun menjawab, "Untuk jadi lemah." Sebelum Prey menyelesaikan kata-katanya, ayahnya pun menjawab, "Cukup. Terlebih lagi, itu adalah pertanyaan yang tidak boleh kujawab. Aku tidak mau menerima apapun yang melemahkan keluarga Black. Prey, aku tidak akan lagi mengakui keberadaanmu. Kau juga tidak harus mengakuiku." Dan setelah mengucapkan kata-kata pahitnya, ayah Prey pun pergi. Tinggallah Prey yang meratapi nasib pahitnya. Scan berganti ke rumah Prey. Di sini kita lihat Prey sedang memegangi obat dan memandanginya. Lalu dia bergumam dalam hati, "Jadi kematian benar-benar semenakutkan ini." Scan pun berganti lagi, diperlihatkan di situ Lukas Stroman yang sedang kebingungan. Dia bergumam dalam hati, "Ragu-ragu, ragu-ragu, dan ragu-ragu lagi." Dan setelah itu sepertinya dia menyadari sesuatu. Dia teringat kepada kata-kata demigod yang berkata, "Akhirnya kau akan meragukan keberadaanmu sendiri." Dan Lukas Stroman pun berteriak, "Diam! Dewa? Apa itu dewa? Pengatur? Hukum? Apa kau benar-benar menyetujui dunia yang irasional? Baiklah, aku mengerti. Aku mengerti kenapa dunia ini sangat kejam. Aku tahu siapa yang membuat dunia ini jadi seperti ini. Dan itulah alasan yang sama kenapa aku tidak menyerah. Demigod, jika kau bisa merasakan kehidupan, aku dengan senang hati akan menanggung ini." Scan berganti, terlihat Prey yang memuntahkan banyak darah setelah meminum semua obat yang tadi dia pegang. Dan secara bersamaan, di dimensi tempat Lukas disegel, muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Setelah Prey memuntahkan banyak darah, dia bergumam dalam hati, "Matilah aku." Dan di dimensi tempat Prey disegel, cahaya itu semakin mendekat. Dan Lukas Stroman pun berbicara, "Siapa kau? Siapa yang memasuki kesadaranku? Aku tidak membenci siapapun." Dan di balik cahaya yang sangat menyilaukan itu, terdengar suara, "Seekor burung tanpa sayap pasti akan mati selayaknya kodratnya." Dan Lukas Stroman pun bergumam dalam hatinya, Kau ini apa?" Dan terlihatlah sosok pemuda yang sedang berbicara, "Semuanya salahku. Salahku karena terlahir tanpa sayap. Salahku karena tidak bisa menjadi kuat." Dan pemuda itu pun terjatuh sambil mengingat semua orang yang terus membulinya. Dan pemuda itu pun berkata, "Jangan membuatku tertawa. Memangnya siapa kalian menghakimiku?" Dan kejadian luar biasa pun terjadi pada Lukas Stroman. Dan ratusan tangan yang menyegel Lukas Stroman selama ribuan tahun pun mulai terlepas. Lukas Stroman pun bergumam dalam hati,
segelnya melepaskanku. Apa yang terjadi? Saat anak itu memasuki pikiranku, itu terasa seperti hangat matahari menyinariku. Saat setelah segelnya terlepas, Lukas Stroman pun menghampiri pemuda tersebut dan berkata, "Siapa dia?" Dan di ujung hayatnya, pemuda itu pun berbicara, "Jika aku bisa terlahir kembali, maka dengan segala cara, aku akan berjalan di bumi dengan kedua kakiku sendiri dan terbang ke puncak tertinggi kehidupan, sehingga aku dapat melihat kehidupan dunia dengan mataku sendiri dan dengan sayap terbesar dan terkuat." Setelah berbicara keinginan terakhirnya, pemuda itu pun langsung menghilang di hadapan Lukas Stroman. Scan pun berganti, diperlihatkan wajah keheranan Lukas Stroman karena dia sedang terbaring di lantai. Setelah dia bangun dan melihat sekeliling, akhirnya dia pun tersadar kalau dia telah hidup kembali di tubuh pemuda yang tadi ada di depannya. Lalu Lukas Stroman pun berdiri dan bergumam, "Aku kembali, akhirnya." 4.000 tahun sudah sejak lama. Frey Black adalah seorang terlemah di bumi. Dan aku, Lukas Stroman, dulunya mage terkuat di dunia. Mulai sekarang aku adalah kau dan kau adalah aku, karena kau memberiku kebebasan. Sambil membuka jendela, Lukas Stroman pun bergumam, "Aku akan memberimu sayap." Dan sambil mengarahkan telunjuknya ke langit, dan dia pun berbicara, "Kerugian menjadi dewa, tunggulah aku sebentar lagi, tidak akan lama. Aku akan memakanmu dalam sekali gigitan. Aku akan mendatangimu segera, Demigod." Yo, sampai sini dulu videonya. Di episode selanjutnya akan bakal epic banget nih, karena si Lukas Stroman udah menjadi Frey dan akan memulai kehidupan barunya. Dan jangan lupa like and subscribe ya guys, biar Mimin makin semangat buat uploadnya. See you next time, bye bye.